sempat memelas ke hakim minta dihukum ringan, kini pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Sumut, yakni Dr. Kristinus Saragih divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Majelis hakim yang diketuai Saud Maruli menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, terima suap vaksinasi berbayar. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Gita, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Gita, selamat siang. Halo? Halo, dia di studio? Ya, kita bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa. Baik, bisa Anda informasikan siapa saja yang sudah diadili selain Dr. Kristinus dalam perkara ini? Baik, baru saja divonis Dr. Kristinus yang merupakan ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di mana Dr. Kristinus sendiri dinyatakan hakim telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima suap vaksinasi berbayar. Nah, Dr. Kristinus sendiri telah divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda 50 juta dengan subsidi 2 bulan kurungan. Selain Dr. Kristinus, dalam perkara ini terdapat terdakwa yang lain yang sudah diadili juga di Pengadilan Negeri Medan, yakni terdakwa Selvianti yang merupakan seorang pengusaha asal Kota Medan. Terdakwa Selvi sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan pidana penjara selama 20 bulan. Sementara itu di waktu yang bersamaan, setelah Dr. Kristinus divonis, Dr. Indra yang merupakan salah satu dokter yang bekerja di Rutan Tanjung Gusta Medan juga telah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim. Selain mereka bertiga, terdapat juga kasih surveillance Dinas Kesehatan Sumatera Utara, yakni terdakwa Suhadi, yang saat ini tengah juga bersidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Medan. Jadi dalam perkara ini yang sudah menjalani persidangan terdapat 4 orang terdakwa. Demikian dia. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari pihak penuntut umum dan juga terdakwa atas putusan tersebut? Baik, untuk Dr. Indra dan Dr. Kristinus sendiri, jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa lebih berat, yakni kalau Dr. Kristinus sendiri dituntut 3 tahun penjara, sementara Dr. Indra dituntut selama 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Atas putusan yang lebih rendah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, jaksa penuntut umum mengatakan masih berpikir-pikir selama 1 minggu untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan banding ataupun terima terkait putusan tersebut. Demikian juga dengan penasihat hukum terdakwa, Dr. Kristinus mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan terdakwa apakah menerima ataupun pikir-pikir terkait putusan tersebut. Demikian dia. Ya, terakhir kita untuk menyegarkan kembali ingatan terkait kasus suap vaksinasi berbayar ini, bisa diceritakan untuk kronologi singkat perkara ini awalnya bagaimana? Baik, awalnya bermula saat terdakwa Selvi ini yang merupakan seorang pengusaha asal Kota Medan, beliau menghimpun beberapa orang yang ingin divaksin di Kota Medan yang saat itu pandemi cukup parah di Kota Medan, sehingga ia mengambil kesempatan untuk berbayar. Lalu setelah dia mengumpulkan orang, beberapa puluh orang, dia kemudian menelpon Dr. Kristinus dan meminta bantuan kepada dokter untuk menyediakan vaksin. Dr. Kristinus sendiri memperoleh vaksin tersebut dari sisa vaksin yang ia peroleh selama ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Namun ketika Dr. Kristinus sudah kehabisan vaksin, ia kemudian menyuruh Selvi untuk meminta tolong kepada Dr. Kristinus, sehingga Dr. Kristinus ini pun mengajukan beberapa permohonan vaksin dengan membawa nama dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Rutan Tanjung Gusta maupun Lapas. Ia memperoleh vaksin tersebut dari terdakwa Suhadi tanpa dilengkapi dengan surat-surat ataupun administrasi sebagaimana mestinya untuk memperoleh vaksin. Lalu mereka pun melakukan vaksinasi di sejumlah tempat yang ada di Kota Medan, dan di persidangan juga terungkap bahwa ternyata Dr. Indra juga melakukan vaksinasi berbayar di Jakarta dari orang-orang yang dihimpun oleh terdakwa Selvi sendiri. Demikian. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis kami, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama penasihat hukum terdakwa dan juga jaksa penuntut umum selengkapnya.
terdakwa Christinus Saraghe. Komentar itu yang Bu? Tadi sudah kita dengar itu klien saya pikir-pikir dulu menerima atau mau keputusan. Jadi kita lihat aja nanti 7 hari ke depannya. Dari putusannya berapa dan dibandingkan dengan tuntutan seperti apa Bu? Ya tergantung klien kita juga menerima atau tidak nanti di 7 hari ke depan ya Pak ya. Kalau tuntutan kan kemarin 3 tahun, ini dituntut 2 tahun. Diputus 2 tahun. Iya, diputus 2 tahun. Ya, menurut Ibu sudah Ibu sendiri kuasa hukum penilaian Ibu sudah pas atau harusnya lebih rendah? Ya kalau kita penasihat hukum seharusnya lebih rendah sih. Apa yang menurut Ibu meringankan beliau? Yang meringankan dari putusan itu ya. Karena kan awalnya tuh sebenarnya nggak ada niat dari Pak Christinus melakukan itu karena desakan dari Selviwati sehingga dia mau gitu. Terus dia kan tadinya ini juga ada niat percepatan karena kan masyarakat itu sebelumnya kan tidak tahu jadwal-jadwalnya, jadi ada yang minta, jadi ya sambil-sambilannya Pak Christinus ya udah dilakukan begitu. Ya kalau untuk saat ini kami masih pikir kita harus perbandingan antara tuntutan dan putusan bisa dijelaskan Pak kondisinya? Masih 2/3 dari tuntutan kami, 2/3 lebih ringan dari tuntutan kami. Tuntutannya berapa dan kayak Dr. Indra Irawan kami menuntut 4 tahun sudah tahun. Dr. Christinus kami menuntut 3 tahun terus 2 tahun. Pak, di masa pikir-pikir ini apakah tidak akan menjadi pertimbangan jika kuasa hukum di ASN di pemerintahan adalah jika hukumannya itu di atas 2,5 tahun maka dia akan diberhentikan, dan kemudian jika tidak maka dia akan kembali menjadi ASN. Apakah itu nanti di dalam rencana pikir-pikir apakah banding atau tidak, apakah poin itu akan Bapak sampaikan kepada majelis hakim berikutnya? Oh tidak Pak, kalau masalah dia diberhentikan atau tidak bukan menjadi kami hanya menghukumnya sesuai dengan perbuatannya. Itu masalah administrasi mereka. Menurut Bapak sudah pas 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun bagi 2 dakwa ini? Oh, kami masih pikir-pikir Pak. Nanti kami pertimbangkan tapi tadi kan disampaikan hakim juga bahwa salah satunya Dr. Indra juga sudah pernah yang ini dan kemudian tidak tahu Pak, ada di hukum menyebut di luar bahwa korupsi di masa pandemi ini adalah kejahatan kemanusiaan. Apakah itu juga nanti menjadi bahan untuk Bapak mendorong agar putusan yang menjadi jalan? Ini kan perkaranya suap, perkara suap. Korupsi ya? Ya korupsi. Dalam hal menerima uang. Tapi kan di masa pandemi Pak ini yang dilakukan juga, yang bermainkan juga adalah vaksin Pak. Sebenarnya vaksinnya memang semua orang berhak divaksin. Cuma ini masalahnya dia menerima uang untuk melaksanakan vaksin. Jadi vaksin yang gratis kemudian mereka terima uang atau katakanlah dibayar itu ya tidak menjadi sesuatu yang berat bagi ya ini juga ya kita kan hanya karena ancaman maksimalnya 5 tahun. Belajar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.